Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi Maulana Rahman dengan 53020210059. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Falsafah Al-Quran yang diampu oleh beliau Bapak Najib Syaifullah MAG. Nah, dalam pemenuhan tugas ujian akhir semester kali ini saya mengangkat tema tentang pernikahan. Nah, jadi setiap orang yang hidup di dunia ini kan pasti menginginkan kehidupan mereka itu bahagia ya. Nah, salah satu untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup itu bisa dilakukan salah satunya dengan cara kita ini hidup dengan orang yang kita cintai. Nah, ketika kita ini sudah bisa hidup dengan orang yang kita cintai, pasti dalam melakukan suatu apapun, baik itu pekerjaan, ibadah, pasti itu akan menambah semangat kita, itu pasti akan menambah motivasi kita karena hadirnya sosok orang yang kita cintai dalam hidup kita, di samping kita. Begitupun juga semisal ada masalah, terdapat masalah dalam kehidupan, dalam diri kita, itu seolah-olah akan tertutupi karena memang adanya sosok yang orang yang kita cintai di samping kita. Nah, jadinya salah satu cara untuk menutupi segala kesalahan-kesalahan untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam hidup itu bisa dilakukan dengan cara hidup dengan orang yang kita cintai. Tapi dalam arti di sini adalah menikah ya. Ketika kita ini bisa menua bersama suami istri kita, itu pasti hampir menjadi tujuan dari setiap orang di dunia. Apalagi pernikahan ini akan semakin bahagia ketika kita ini bisa mendapatkan keturunan. Tujuan dari orang-orang yang sudah menikah kan harapan besar bagi mereka untuk mempunyai keturunan. Nah, tapi tentunya dalam Islam sendiri pernikahan itu tidak hanya sebatas seperti itu. Pernikahan ini tidak hanya sebatas kita ini bisa hidup dengan orang yang kita cintai, bisa punya rumah, bisa tinggal satu rumah dengan orang yang kita cintai, punya kendaraan, punya materi, punya keturunan, punya kekayaan ya, materi-materi dunia lah. Tidak hanya sebatas itu, tapi dalam pernikahan Islam ini itu adalah sebenarnya esensi yang lebih mendasar itu adalah untuk mendekatkan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat erat hubungannya dengan hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pembahasan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting ya. Sebenarnya tujuan menikah itu untuk apa? Mengapa orang Islam itu kok dianjurkan untuk menikah? Nah, di sini saya akan menyebutkan yang pertama adalah bahwa pernikahan ini adalah sebuah bentuk perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah terjelas tertulis dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31 atau 32 ya. Artinya nikahilah seseorang yang masih bujang, menikahlah dengan seseorang yang membujang, terus seseorang yang menjadi hamba-hamba sahaya yang layak dinikahi. Intinya itu merupakan sebuah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis dalam Al-Qur'an. Nah,
Berarti kalau kita ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti ibadah pernikahan ini adalah sebuah ibadah kan. Nah, dan juga sebenarnya tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan zina. Karena apa? Hawa nafsu manusia ini sangat besar. Hawa nafsu manusia ini gimana? Kayak nggak ada batasnya gitu loh. Apapun bisa dilahap oleh hawa nafsu kita itu. Nah, ketika kita menikah itu insya Allah akan membatasi hawa nafsu diri kita terhadap sesuatu yang seharusnya ya kita jauhi lah. Lalu yang pertama tadi kan untuk memang itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah sunnah Rasul. Kenapa Rasul menganjurkan? Karena dalam riwayat yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim, salah seorang sahabat bertanya gini, ya Rasul, apakah saya ini menggauli istri saya itu dosa atau enggak? Lalu Nabi pun menjawab, lalu kalian pikir kalau menggauli seseorang lawan jenis kalian selain istri kalian akan mendapatkan dosa kan? Nah, tapi kalau sama istri sendiri itu malah akan mendapat pahala. Nah, artinya itu kan juga seakan-akan secara tersirat itu juga perintah dari Rasul juga, sunnah dari Rasul juga, yang artinya ketika kita menjalankan sunnah Rasul kita juga akan mendapat pahala. Jadi yang pertama tadi, kita ini mendapatkan pahala dari perintah Allah, tapi juga kita mendapatkan pahala dari sunnah Rasulullah. Nah, lalu yang ketiga adalah menyempurnakan yang ketiga adalah menjauhi perbuatan zina. Nah, seringkali ini manusia kalau soal kalau soal lawan jenis ini di zaman sekarang ini sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Kita ini menjalin hubungan dengan orang yang beda jenis secara terang-terangan menunjukkan perzinahan kita di depan umum itu sudah merupakan suatu hal yang biasa saya lihat. Bahkan anak kecil pun sekarang banyak yang melakukan secara terang-terangan melakukan perbuatan zina. Itu karena apa? Karena yang besar itu menjadi contoh bagi anak-anak yang kecil, dan yang besar-besar itu memang saya lihat di realita kehidupan memang banyak yang menerapkan bahwa hubungan antara lawan jenis, contohnya pacaran seperti itu, sudah merupakan hal-hal yang biasa, sehingga itu akan menurunkan kepada anak-anak yang masih kecil, mereka ikut-ikutan, mereka juga melampiaskan hawa nafsu mereka tanpa mereka sadari apa akibatnya itu. Nah, seakan-akan saya ini melihat orang-orang yang dengan bangganya mengumbar aib mereka, mengumbar aibnya sendiri, menunjukkan aibnya sendiri di hadapan umum. Ini seperti merasa kembali ke zaman jahiliyah yang dimana perbuatan dosa itu bukannya malah disembunyikan, malah diumbar-umbar. Tidak hanya pacaran, melampiaskan hawa nafsu sampai terjerumus ke dalam zina, persetubuhan itu juga banyak sekali yang hamil di luar nikah, itu sekarang banyak sekali. Nah, itu artinya kalau sudah ada yang seperti itu kok tidak kita stop, tidak kita batasi, itu akan terus berlanjut sampai kapanpun.
yang artinya di sini pernikahan itu bisa menjadi salah satu cara bagi mereka untuk menyetop perbuatan zina yang susah mereka untuk hentikan. Karena gini tuh, agar kita ini apa ya istilahnya tuh wis ben ra kakean maksiat iki wis carane langsung rabi tok ngono wae daripada kakean maksiat. Itu adalah cara ampuh. Wis rabi itu merupakan cara ampuh untuk menghentikan maksiat dan zina-zina yang selalu mendobrak hawa nafsu kita. Nah, tujuannya itu yang ketiga adalah untuk menghentikan zina. Karena ketika kita ini sudah menikah, hawa nafsu terhadap sesama lain jenis itu pasti akan sedikit lebih menurun, karena kita sudah memiliki prioritas seseorang dalam hidup kita sendiri, yaitu istri atau suami kita. Lalu yang keempat adalah menyempurnakan separuh agama. Mungkin kita sering mendengar ya istilah ini, tapi apakah kita paham sebenarnya arti dari separuh agama ini adalah apa? Ini para ulama menyimpulkan bahwa ada dua hal yang bisa merusak agama seseorang, itu karena perut dan karena kemaluan mereka. Yang berarti di sini kemaluan itu bisa mendorong untuk manusia itu berpotensi melakukan zina. Sedangkan perut di sini dikonotasikan sebagai seperti keserakahan, yang mana dia itu bisa memakan hak orang lain. Nah, dalam hadis riwayat Baihaqi dijelaskan bahwa saya tadi searching. Dalam hadis riwayat Baihaqi dikatakan bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang telah menikah berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Bertakwalah kepada Allah dan dengan bertakwalah kepada Allah dengan separuh agamanya. Nah, di sini kan hal yang merusak manusia itu, agama manusia itu adalah perut dan kemaluan. Nah, separuh agama itu adalah yang dimaksud kemaluan mereka sudah terbentengi karena mereka ini sudah menikah, yang artinya sudah seharusnya sudah tidak ada lagi untuk melakukan perbuatan zina dengan lawan jenis dari orang tersebut selain dari istri orang tersebut. Nah, selanjutnya kan tinggal yang perut. Nah, perut ini maka bertakwalah kepada kalian dengan separuh agamanya. Tinggal perut ini yang akan kita yang akan kita gunakan untuk kita ini bertakwa kepada Allah. Yang artinya perut tadi kan dikonotasikan sebagai keserakahan. Nah, dengan menikah ini diharapkan keserakahan itu juga akan menghilang. Lalu dari tadi kan kayaknya membahas ada yang membahas mengenai zina ya. Saya jadi tertarik, saya jadi teringat saya ini pernah membaca suatu quotes di Instagram ya, yang itu merupakan bisa jadi itu merupakan pegangan untuk diri saya sendiri sampai saat ini dan sampai kapanpun. Di kalimat tersebut bilang begini, jika pernikahan ini adalah suatu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ibadah yang mulia loh, lalu bagaimana mungkin kita bisa menempuhnya dengan cara yang haram? Masa kita mau ibadah tapi jalannya dengan jalan yang haram? Itu kan nggak masuk akal ya. Ibarat kita ini misalnya mau sholat tapi kita pakai sandal yang
ada tai ayamnya, nggak masuk akal kan. Apakah sah? Ya nggak sah. Nah, ibaratnya pernikahan juga gitu. Tapi ini bukan antara sah atau tidak sahnya dalam pernikahan ya, itu beda lagi. Ibaratnya gini, ketika pernikahan kita ini sudah menjalin hubungan yang serius dengan orang yang kita sayangi, dengan lawan jenis, dan kita akan masuk ke dalam jenjang pernikahan. Tapi jalan yang kita gunakan untuk menuju jalan halal, menuju sesuatu yang halal, tapi jalannya menggunakan cara yang haram, ini termasuk pemikiran yang lucu bagi saya. Kenapa orang itu, sampai saya itu memikir gini, kenapa sih orang-orang itu pikirannya kok kayak nggak normal gitu loh. Maksudnya mereka ini memang mau menikah, tapi bisa-bisanya mereka tahu ini, mereka ini tahu kalau pernikahan ini adalah suatu ibadah, tapi kok jalan yang pakai mereka buat ibadah, pakai jalan yang haram. Ya contohnya apa? Ya pacaran tadi. Kenapa bisa-bisanya loh? Kayak enggak ada adabnya sama Allah aja. Ketika besok, saya itu takutnya gini, besok kalau di akhirat dibilangin sama Allah gini, kamu tuh mau ibadah sama aku kok, tapi kamu itu pakai cara yang haram, maksudmu piye? Sampai ditanya gitu sama Allah, mau jawab apa gitu? Ya mungkin di dunia ini sudah bisa dikatakan sah, sudah bisa disahkan menjadi suami istri karena memang ada ijab dan qabul kan. Tapi ridha Allah ini kita nggak pernah tahu apakah Allah ini ridha atau enggak. Nah besok kalau di akhirat itu ditanya, kamu itu kok mau nikah, mau ibadah sama aku tapi kok pakai jalan yang halal, kamu itu mau pakai jalan yang haram, kamu itu mau melakukan perbuatan yang halal tapi jalan menuju halalnya ini pakai jalan yang haram, kok apa piye ngono. Nah, takutnya gitu saya nanti dipenging sama Allah Subhanahu wa taala. Coba mau jawab gimana kalau kayak gitu? Siapa yang mau menjawab? Nah, itu, dan bagi saya itu juga merupakan memang pemikiran yang masuk akal, logis. Kalau memang itu bagi jenengan semua nggak masuk akal, ya seperti kata Pak Najib, bukan nggak masuk akal, tapi akal kamu yang nggak masuk. Sudah pasti itu merupakan jalan yang haram, tapi kok masih dilakukan. Saya sampai enggak, kenapa ya orang-orang ini kok dalam melakukan ibadah tapi pakai cara yang kayak gitu. Sebelum ada ikatan sah mereka boncengan kemana-mana, mereka zina kesana kemari, gandengan tangan tanpa meyakini bahwa mereka ini dosa, tanpa menyadari, berpura-pura nggak tahu. Ya saya bersyukur saya sudah berada dalam posisi yang mengetahui seperti ini. Tapi ya maka dari itu saya mengajaklah buat teman-teman saya, kalau bisa janganlah pacaran. Kita ini nggak pernah tahu ridho Allah itu ridho enggak sama perbuatan kita. Jadi nggak usah yang neko-neko lah, udah sesuai syariat aja. Kita ini nggak usah membuat hal-hal yang baru yang sudah pasti jeleknya. Ya memang itu karena halangan hawa nafsu. Manusia itu kan banyak hawa nafsunya. Tapi kalau kita ini bisa menahan, kenapa enggak kan gitu. Kalau kita ini bisa mengusahakan untuk menahan hawa nafsu kan, kenapa enggak. Ya mungkin gitu. Nah jadi itu ya beberapa poin yang bisa saya sampaikan, bahwa sebenarnya pernikahan ini bukanlah hanya saling memiliki saja antara satu sama lain dalam hal materi, tapi juga ada ikatan kebatinan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pernikahan ini adalah suatu bentuk ibadah,
suatu bentuk pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala yang kelak juga akan kita pertanggungjawabkan di akhirat besok. Nah, dan juga dalam pernikahan ini, menjalin pernikahan ini tentunya juga harus dibangun dengan latar belakang yang baik. Kita ini melakukan pernikahan tapi dengan cara yang dengan jalan sebelum pernikahan menggunakan jalan yang haram itu bagi saya termasuk sesuatu yang tidak logis lah. Nah, mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.